Bayangkan, umur sudah lewat 80 tahun, tapi masih bisa naik tangga tanpa ngos-ngosan. Itu rahasia yang dipakai orang Jepang setiap hari dan jarang diketahui lansia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat rumah sehat, mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu selalu dalam keadaan segar bugar. Jangan lupa subscribe channel Rumah Sehat agar Bapak Ibu selalu dapat ilmu baru untuk hidup lebih sehat setiap hari. Semoga Allah memberikan kesehatan panjang umur untuk kita semua. Amin. Salam hangat dari saya, dari Pacitan. Di Jepang, para lansia berusia 80 hingga 90 tahun masih dapat berjalan dengan tubuh tegap, menaiki tangga tanpa bantuan, bahkan masih aktif berkebun atau berbelanja sendiri. Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana sebuah negara bisa memiliki begitu banyak lansia yang tetap bugar, seolah usia hanyalah angka. Rahasianya ternyata bukan obat mahal, bukan makanan ajaib, bukan pula perawatan yang rumit. Kunci utama mereka justru terletak pada gaya hidup sederhana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Salah satu kebiasaan paling mendasar adalah tidak membiarkan tubuh diam terlalu lama. Warga Jepang, khususnya para lansia, terbiasa berjalan kaki setiap hari. Entah menuju pasar, ke taman, atau sekedar berkeliling sekitar rumah. Walaupun jaraknya pendek, aktivitas ringan itu membuat sendi tetap bergerak dan aliran darah tetap lancar. Inilah yang membuat otot tidak cepat melemah, jantung tetap aktif, dan pernafasan tetap stabil. Bagi orang Jepang, bergerak bukanlah beban, melainkan bentuk rasa syukur atas tubuh yang masih diberi kemampuan beraktivitas. Mereka selalu percaya bahwa tubuh yang terus digunakan akan bertahan lebih lama. Di sisi lain, tubuh yang terlalu sering dibiarkan diam ibarat mesin yang ditinggalkan begitu saja, mudah berkarat dan rusak. Selain bergerak, lansia Jepang juga menjaga pola hidup yang rapi. Mereka bangun pagi, membereskan rumah sebentar, membuka jendela untuk menghirup udara segar, lalu memulai hari dengan aktivitas ringan. Rutinitas sederhana ini membuat tubuh mereka terjaga dari rasa lemas dan kaku. Mereka jarang tidur sampai siang atau berbaring tanpa gerakan dalam waktu lama. Yang luar biasa, kebiasaan mereka dilakukan tanpa paksaan. Mereka hanya menjalani hidup dengan ritme yang konsisten dan penuh kesadaran. Tidak tergesa-gesa, tidak malas, dan tidak menunda. Kebiasaan kecil itulah yang menghasilkan tubuh yang kuat meski usia sudah lanjut. Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari lansia Jepang adalah bahwa kebugaran bukan ditentukan oleh usia, tetapi oleh kemauan untuk terus bergerak meskipun sedikit. Jika dilakukan setiap hari, hasilnya sangat terasa. Sebagai manusia yang dianugerahi tubuh sehat, mari kita mulai membiasakan diri untuk lebih aktif. Jika tidak bisa berjalan jauh, mulailah dengan 5 menit saja. Jika tidak bisa melakukan banyak gerakan, mulailah dengan menggerakkan tangan dan kaki di kursi. Yang penting dilakukan setiap hari, bukan sekaligus banyak tetapi jarang. Rahasia berikutnya dari lansia di Jepang adalah kebiasaan yang sering diremehkan oleh banyak orang, yaitu stretching atau peregangan ringan setiap pagi. Mereka tidak memulai hari dengan langsung duduk dan makan, melainkan mempersiapkan tubuh agar siap menjalani aktivitas. Peregangan dilakukan hanya 3-5 menit, namun efeknya sangat besar bagi kelenturan tubuh dan kesehatan sendi. Gerakan peregangan itu sangat sederhana. Mengangkat tangan ke atas, memutar bahu, memutar leher secara perlahan, membungkuk ringan, serta menggerakkan pergelangan kaki dan tangan. Meskipun tampak remeh, gerakan tersebut menjaga elastisitas otot dan membantu mencegah nyeri pinggang, lutut, dan punggung yang sering dialami lansia. Para ahli kesehatan di Jepang percaya bahwa kelenturan tubuh mencerminkan usia biologis seseorang. Lansia yang tubuhnya masih lentur dianggap memiliki kondisi fisik yang lebih muda dibandingkan angka usianya. Inilah alasan mengapa banyak lansia Jepang terlihat lebih sehat, lebih lincah, dan lebih kuat. Peregangan juga meningkatkan sirkulasi darah.
membuat oksigen lebih cepat mencapai otot dan otak. Hasilnya, mereka merasa lebih segar, fokus, dan siap menjalani hari tanpa rasa berat pada tubuh. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa peregangan ringan di pagi hari dapat menurunkan resiko jatuh dan cedera pada lansia. Lebih dari itu, stretching juga menjadi momen relaksasi. Para lansia di Jepang melakukannya dengan penuh kesadaran, bernafas perlahan, dan menikmati sensasi tubuh yang menghangat. Aktivitas kecil ini ternyata membuat mereka lebih tenang dan siap menghadapi hari dengan pikiran positif. Inilah kebiasaan sederhana yang bisa ditiru oleh siapapun, dimanapun. Tidak memerlukan alat, tidak memerlukan biaya, dan bisa dilakukan sambil duduk. Tidak perlu melakukan gerakan yang rumit, cukup mengikuti kemampuan tubuh masing-masing. Jika dilakukan setiap hari, hasilnya akan sangat terasa. Tubuh lebih ringan, sendi lebih longgar, dan rasa sakit pada pinggang atau lutut perlahan berkurang. Kebugaran tidak harus selalu datang dari olahraga berat. Justru gerakan kecil yang konsisten lebih memberikan manfaat jangka panjang. Kualitas tidur adalah faktor paling penting dalam menjaga kebugaran tubuh di usia lanjut. Namun, justru paling sering disepelekan. Banyak lansia yang merasa sudah tidur lama, tetapi tubuh tetap terasa lemas, cepat capek, atau bahkan pusing ketika bangun tidur. Rahasia lansia Jepang untuk tetap bugar di usia 80+ ternyata terletak pada cara mereka mempersiapkan tubuh sebelum tidur, bukan hanya berapa jam mereka tidur. Di Jepang, para lansia memiliki kebiasaan rutin sebelum tidur yang dalam budaya mereka disebut Nemuri Jikan no Junbi, yaitu persiapan sebelum memasuki dunia tidur. Kebiasaan ini sangat sederhana, tetapi memberikan pengaruh luar biasa bagi tubuh mereka. Mereka tidak langsung tidur begitu merasa mengantuk. Mereka menyediakan waktu 15 hingga 20 menit untuk memberi sinyal kepada tubuh bahwa saat istirahat sudah tiba. Salah satu kebiasaan utama mereka adalah merapikan tempat tidur. Bagi sebagian orang hal ini terlihat sepele, tetapi bagi lansia Jepang hal tersebut adalah bagian dari menjaga kebersihan pikiran. Tempat tidur yang rapi membuat otak merasa aman dan tenang, sehingga proses tidur akan lebih berkualitas. Mereka percaya tidur di tempat yang berantakan dapat menambah beban pikiran secara tidak sadar. Kebiasaan berikutnya adalah mengurangi cahaya. Lansia Jepang biasanya menggunakan lampu tidur yang sangat redup atau mematikan seluruh lampu kecuali satu sudut kecil. Cahaya terang dianggap dapat mengganggu produksi hormon melatonin, hormon yang berfungsi memberi sinyal bahwa tubuh harus beristirahat. Di Indonesia, masih banyak orang yang tidur dengan lampu terang yang tanpa disadari membuat kualitas tidur menurun dan tubuh tidak benar-benar pulih. Selain itu, mereka menjauhkan ponsel dan alat elektronik. Di banyak rumah lansia Jepang, ponsel tidak pernah ditempatkan di dekat kepala ketika tidur. Mereka menaruhnya jauh, di meja atau lemari. Alasan utamanya bukan hanya radiasi, tetapi karena cahaya layar ponsel bisa mengganggu kualitas tidur, bahkan ketika tidak sedang digunakan. Yang paling penting mereka melakukan latihan pernafasan pelan selama 2-3 menit sebelum memejamkan mata. Mereka menarik nafas dalam, menahannya sejenak, lalu menghembuskannya perlahan. Cara ini membuat tubuh benar-benar masuk ke mode rileks. Pernafasan yang teratur mampu menurunkan tekanan darah, menstabilkan detak jantung, dan menenangkan saraf. Di sisi lain, banyak lansia Indonesia tidur tanpa persiapan apapun. Ada yang tertidur sambil menonton televisi, ada yang langsung rebahan setelah makan, atau tidur dalam keadaan gelisah karena memikirkan berbagai hal. Kualitas tidur seperti ini tidak membuat tubuh pulih secara maksimal. Tidur 7 jam pun bisa terasa seperti hanya tidur sebentar. Lansia Jepang memiliki pola tidur yang konsisten, tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Konsistensi ini membuat ritme tubuh menjadi stabil sehingga organ-organ bekerja lebih optimal. Sebaliknya, jam tidur yang berubah-ubah bisa membuat tubuh sulit beradaptasi dan menyebabkan lemas di siang hari. Selain itu, posisi tidur juga mereka perhatikan. Banyak lansia Jepang tidur dengan posisi sedikit miring untuk membantu kelancaran pernafasan. Mereka jarang tidur tengkurap karena posisi itu dapat membuat aliran darah terganggu. Mereka juga jarang tidur telentang lama karena sering menyebabkan dengkuran dan sesak.
Kualitas tidur yang baik membuat tubuh dapat memperbaiki sel-sel yang rusak, memperkuat sistem imun, dan meningkatkan energi. Tidak heran, meski usia mereka sudah 80 tahun atau lebih, mereka tetap mampu menjalani aktivitas harian tanpa merasa cepat lelah. Pelajaran yang bisa diambil adalah, tidur bukan hanya sekedar memenjamkan mata, tetapi proses penting bagi tubuh untuk memperbaiki diri. Jika lansia ingin tetap bugar di usia senja, maka memperbaiki cara tidur adalah langkah besar yang sangat efektif. Mulailah dengan kebiasaan kecil, matikan lampu, jauhkan ponsel, atur nafas, dan tidurlah di tempat yang rapi. Jika dilakukan secara konsisten, tubuh akan terasa lebih segar saat bangun, pikiran lebih jernih, dan energi lebih stabil sepanjang hari. Di berbagai desa maupun kota di Jepang, ada satu kebiasaan sederhana yang hampir dilakukan oleh seluruh lansia tanpa terkecuali. Kebiasaan itu tidak membutuhkan biaya mahal, tidak membutuhkan suplemen atau obat khusus. Bahkan, bahan utamanya tersedia di setiap rumah di seluruh dunia. Minuman itu adalah air hangat. Ya, sesuatu yang terlihat sangat biasa, namun memiliki manfaat luar biasa bagi tubuh yang sudah menua. Di Jepang, air hangat adalah bagian dari tradisi dan filosofi hidup sehat mereka. Para lansia meminumnya sejak bangun tidur, sebelum makan, setelah aktivitas kecil, hingga menjelang tidur. Mereka percaya bahwa air hangat membantu menjaga api kehidupan, yaitu energi alami tubuh yang semakin lemah seiring bertambahnya usia. Minum air hangat dianggap sebagai cara melembutkan kerja organ dalam, membuatnya tetap nyaman dan tidak bekerja terlalu keras. Air hangat memiliki kemampuan untuk melancarkan aliran darah. Ketika tubuh telah berusia 60, 70, atau 80 tahun, pembuluh darah cenderung mengerut dan lebih kaku. Air hangat membantu melebarkan pembuluh darah secara alami, sehingga oksigen lebih cepat sampai ke seluruh tubuh. Itulah alasan banyak lansia Jepang merasa tubuh mereka lebih ringan setelah minum air hangat di pagi hari. Selain itu, air hangat juga berperan besar dalam mengoptimalkan fungsi pencernaan. Para lansia di Jepang sangat menjaga sistem pencernaan mereka karena mereka memahami bahwa pencernaan adalah pusat energi. Air hangat membantu melembutkan makanan yang mungkin tersisa di saluran pencernaan, mencegah sembelit dan meningkatkan metabolisme. Tubuh yang mudah mencerna makanan akan lebih mudah pula menyerap nutrisi. Bagi banyak lansia di Jepang, minum air hangat sebelum makan membuat perut terasa lebih nyaman dan mencegah perut kembung atau nyeri. Mereka jarang sekali minum air dingin, terutama saat makan. Air dingin diyakini membuat perut kagat, menyebabkan kontraksi mendadak pada usus, serta dapat memperlambat proses pencernaan. Kebiasaan ini juga berkaitan dengan perawatan sendi. Air hangat membantu melenturkan jaringan otot dan persendian, terutama mereka yang sering mengalami kaku di pagi hari. Banyak lansia Jepang merasakan nyeri lutut berkurang ringan setelah mengkonsumsi air hangat secara rutin. Meskipun bukan obat, sifat hangatnya membantu memperbaiki aliran darah ke persendian sehingga rasa kaku dapat berkurang. Selain manfaat fisik, minum air hangat juga memberi efek psikologis. Saat tubuh merasakan hangat di dalam, syaraf-syaraf tubuh bereaksi dengan melepaskan hormon ketenangan. Lansia Jepang sering mengatakan bahwa minum air hangat membuat hati mereka lebih rileks, pikiran lebih tenang dan tubuh lebih terasa hidup. Ini adalah bentuk terapi sederhana untuk mengendurkan stres sehari-hari. Kebiasaan minum air hangat juga menjadi penolong bagi pola hidup mereka yang tidak terburu-buru. Di Jepang, terutama di daerah pedesaan, aktivitas minum air hangat dilakukan dengan penuh perhatian. Mereka menikmati kehangatannya perlahan-lahan, seolah sedang menghangatkan jiwa. Inilah yang membuat kebiasaan tersebut memiliki nilai lebih daripada sekedar mengkonsumsi minuman. Menariknya, meskipun sederhana, kebiasaan ini sangat konsisten dilakukan. Hampir semua lansia Jepang memiliki kendi kecil atau termos air hangat di meja makan atau di kamar tidur. Mereka selalu memastikan air hangat tersedia kapan saja dibutuhkan. Kebiasaan kecil inilah yang dilakukan secara rutin yang membuat manfaatnya sangat terasa. Penting untuk diingat bahwa tubuh lansia jauh lebih lambat dalam memproses makanan dan air. Air hangat membantu tubuh bekerja lebih mudah tanpa memberikan beban tambahan. Tidak ada efek samping, tidak ada batasan khusus, dan bahkan tidak memerlukan biaya. Inilah yang menjadikan air hangat sebagai salah satu cara termudah untuk menjaga kesehatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengabaikan hal-hal sederhana yang ternyata dapat memberikan manfaat besar. Air hangat adalah contohnya.
Mengubah kebiasaan dari air dingin ke air hangat mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan setiap hari, hasilnya akan sungguh luar biasa. Tubuh lebih ringan, pencernaan lebih lancar, sendi lebih nyaman, dan energi lebih stabil. Mulailah dengan 1 gelas di pagi hari, perlahan tambah 1 gelas di siang hari dan 1 gelas di malam hari. Dengan kebiasaan kecil itu saja, lansia dapat merasakan perubahan signifikan pada tubuhnya. Kebiasaan sederhana ini bisa menjadi awal dari gaya hidup baru yang lebih sehat dan seimbang. Salah satu hal paling mengagumkan dari lansia Jepang adalah kemampuan mereka untuk tetap bergerak lincah meski usia sudah sangat lanjut. Banyak di antara mereka mampu menaiki tangga, berjalan jauh tanpa kelelahan, duduk dan berdiri tanpa bantuan, bahkan melakukan aktivitas seperti berkebun, belanja sendirian, atau menyapu halaman. Padahal, di banyak negara lain, pada usia 70-80 tahun, keluhan seperti lutut nyeri, pinggang kaku, dan sulit berjalan sudah sangat umum terjadi. Apa rahasia mereka? Selain gerakan ringan dan pola hidup aktif, lansia Jepang memiliki satu kebiasaan kunci yang sangat penting bagi kesehatan sendi, yaitu merawat tubuh dari dalam melalui pola makan sederhana yang fokus pada anti peradangan alami. Dalam budaya Jepang, makanan bukan hanya untuk kenyang, melainkan untuk memperpanjang umur sendi. Mereka mempercayai bahwa sendi yang sehat bukan hanya ditentukan oleh olahraga, tetapi juga ditentukan oleh apa yang masuk melalui mulut. Salah satu makanan yang hampir selalu dikonsumsi oleh lansia Jepang adalah sayuran hijau yang dimasak ringan, seperti bayam, pakcoy, kubis, dan rumput laut. Sayuran hijau direbus sebentar, dikukus atau ditumis ringan dengan minyak yang sangat sedikit. Metode memasak ini menjaga nutrisi tetap utuh dan mudah diserap tubuh. Sayuran menjadi sumber antioksidan penting yang mampu mengurangi peradangan kecil pada sendi. Tidak heran, mereka yang setiap hari makan sayuran hijau cenderung lebih jarang mengalami pembengkakan lutut atau nyeri engsel. Selain sayuran, lansia Jepang juga rajin mengonsumsi makanan berfermentasi seperti natto, miso, dan acar sayur. Fermentasi memunculkan bakteri baik yang mendukung kesehatan usus. Mengapa usus penting bagi sendi? Karena peradangan seringkali berawal dari usus yang tidak sehat. Ketika pencernaan bekerja buruk, racun dapat mudah menyebar di tubuh dan membuat peradangan meningkat. Inilah yang menyebabkan sendi seringkali terasa sakit. Dengan rutin mengonsumsi makanan berfermentasi, lansia Jepang memastikan sistem usus mereka tetap kuat dan mampu menjaga keseimbangan imunitas tubuh. Usus yang sehat membuat sendi tidak mudah meradang, sehingga pergerakan tetap lancar. Kebiasaan unik lain yang jarang diketahui adalah minum kuah hangat, baik itu sup miso, kaldu ikan, atau kuah sayuran. Kuah hangat membantu memperbaiki jaringan ikat dan meningkatkan aliran cairan pelumas sendi. Lansia Jepang percaya bahwa sup hangat setiap hari ibarat oli untuk tubuh manusia. Dengan cairan tubuh yang tetap hangat dan lancar, sendi pun lebih fleksibel dan tidak mudah kaku. Selain pola makan, cara mereka duduk pun sangat mempengaruhi kesehatan sendi. Di banyak rumah tradisional Jepang, mereka duduk dengan posisi bersila atau setengah berlutut di lantai. Meskipun terlihat sulit, posisi ini sebenarnya membantu melatih otot paha, pinggang, dan betis tetap aktif. Ketika otot kuat, sendi akan lebih terlindungi. Namun, mereka tidak memaksakan diri. Lansia Jepang melakukan gerakan transisi dari duduk ke berdiri dengan perlahan, menggunakan nafas sebagai panduan. Gerakan perlahan ini justru memperkuat otot-otot kecil yang sangat penting untuk stabilitas sendi. Sebaliknya, berdiri terlalu cepat dapat membuat sendi kaget dan lebih mudah cedera. Selain itu, mereka tidak membiarkan sendi diam terlalu lama. Jika harus duduk, mereka bangun sebentar setiap 20 hingga 30 menit untuk meregangkan kaki. Kebiasaan kecil ini sangat berpengaruh bagi kesehatan sendi karena sirkulasi darah tetap terjaga. Hal paling menarik dari kebiasaan lansia Jepang adalah bahwa mereka tidak pernah membebani tubuh dengan makanan berlebihan. Mereka menganut prinsip hara hachibu, yaitu makan hanya sampai 80% kenyang. Prinsip ini mencegah tubuh dari bekerja terlalu berat, terutama pada organ pencernaan. Jika organ dalam tidak lelah, sendi pun lebih sedikit mengalami tekanan. Dengan mengurangi beban tubuh, peradangan menurun dan energi dapat dialirkan lebih optimal untuk memperkuat bagian-bagian tubuh lain. Kebiasaan ini pula
yang membuat banyak lansia Jepang tidak memiliki berat badan berlebihan. Berat badan yang ideal sangat membantu mengurangi tekanan pada lutut dan pinggang. Semua kebiasaan ini sangat sederhana, namun ketika dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun, hasilnya luar biasa. Sendi tetap elastis, tubuh tetap kuat, dan gerakan tetap lincah meski usia sudah melewati angka 80. Pelajaran pentingnya adalah, sendi bukan hanya bagian tubuh yang perlu dirawat saat sakit. Sendi adalah aset yang harus dijaga setiap hari. Gerakan ringan, makanan sehat, kebiasaan duduk yang baik, dan porsi makan yang tepat adalah kunci untuk menjaga sendi tetap kuat di usia tua. Di Jepang, para lansia di atas usia 80 tahun terkenal memiliki tingkat ketenangan emosional dan stabilitas mental yang sangat baik. Banyak peneliti kesehatan dunia mencoba mengetahui apa sebenarnya rahasia mereka, sehingga mampu terlihat damai, bugar, dan tetap positif meski usia sudah memasuki tahap lanjut. Ternyata jawabannya tidak rumit, justru berasal dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Salah satu kebiasaan yang menjadi kunci adalah ikigai, yaitu alasan untuk bangun setiap hari. Para lansia Jepang selalu memiliki tujuan kecil yang memberi makna dalam hidup, seperti merawat taman, membuat kerajinan, berjalan pagi, memasak makanan sederhana untuk cucu, atau mengurus hewan peliharaan. Mereka percaya bahwa tubuh akan tetap sehat selama pikiran memiliki tempat untuk pulang. Banyak lansia Indonesia yang bisa menirunya dengan mencari kegiatan kecil yang membuat hati senang dan hari terasa berarti. Selain itu, lansia Jepang terkenal sering melakukan pernafasan lambat atau slow breathing. Mereka biasanya menghabiskan 5-10 menit setiap pagi untuk menarik nafas, menahan sebentar, lalu menghembuskannya perlahan sambil memfokuskan pikiran pada satu hal yang membuat mereka bersyukur. Kebiasaan sederhana tersebut terbukti dapat menurunkan tekanan darah, mengurangi stres, meningkatkan kualitas tidur, dan membuat pikiran lebih jernih. Mereka juga memiliki budaya minum teh sambil hening. Teh hijau yang kaya antioksidan dinikmati bukan hanya sebagai minuman kesehatan, tapi juga sebagai waktu jeda yang membantu menenangkan pikiran. Di Jepang, momen menikmati teh adalah momen sakral untuk berhenti sejenak dari keramaian. Lansia bisa meniru hal ini dengan membuat teh hangat, duduk di kursi yang nyaman, dan menikmati setiap hirupan dengan pelan tanpa gangguan. Kebiasaan penting lainnya adalah menjalin hubungan sosial. Meski terlihat pendiam, masyarakat Jepang sangat menghargai hubungan sederhana seperti menyapa tetangga, berbincang singkat dengan teman sebaya, atau ikut kegiatan komunitas. Ini membuat pikiran lansia lebih tenang dan tidak merasa kesepian. Penelitian dunia menunjukkan bahwa orang yang memiliki koneksi sosial kuat memiliki resiko lebih rendah terhadap depresi dan demensia. Tidak hanya itu, lansia Jepang juga menghindari kebiasaan mengeluh. Bukan berarti mereka tidak punya masalah, tetapi mereka memilih fokus pada hal yang bisa dilakukan, bukan pada hal yang tidak bisa diubah. Sikap mental seperti ini menjaga energi tetap positif dan tubuh tetap bugar. Mereka percaya bahwa pikiran negatif mempercepat tubuh lelah, lemas, dan menua lebih cepat. Dan yang paling menarik adalah kebiasaan merapikan ruangan. Mereka percaya rumah yang rapi menciptakan pikiran yang rapi. Aktivitas merapikan barang, melipat baju, atau membersihkan area kecil di rumah dijadikan terapi ringan untuk menjaga tubuh tetap aktif dan pikiran tetap fokus. Jika semua kebiasaan ini dilakukan secara rutin oleh para lansia di Indonesia, mulai dari punya kegiatan bermakna, bernafas lambat, menikmati teh hangat, menjalin hubungan sosial, meminimalisir keluhan hingga merapikan rumah sedikit demi sedikit, maka tubuh akan lebih bertenaga, pikiran lebih segar dan hidup terasa lebih panjang serta lebih damai. Di akhir bab ini ada satu pesan penting. Ketenangan bukan datang karena usia tua, tetapi karena disiplin menjaga pikiran sejak hari ini. Lansia Jepang membuktikannya, dan Anda pun bisa merasakannya. Rahasia kebugaran lansia Jepang di usia 80 tahun ke atas tidak hanya berasal dari pola makan, aktivitas fisik, atau kebiasaan pagi mereka. Justru ada satu aspek yang sangat dijaga dan dianggap sebagai fondasi kesehatan, yaitu ritual malam sebelum tidur. Bagi mereka,
Malam bukan hanya waktu untuk beristirahat, tetapi juga saat untuk memulihkan tenaga dan memperbaiki sel tubuh. Salah satu kebiasaan utama yang selalu dilakukan adalah mandi air hangat sebelum tidur. Banyak penelitian menunjukkan bahwa mandi hangat 1-2 jam sebelum tidur mampu menurunkan ketegangan otot, menstabilkan detak jantung, dan memberikan sinyal kepada tubuh bahwa saatnya beristirahat. Lansia Jepang percaya bahwa air hangat bukan sekadar membersihkan tubuh, tetapi juga membersihkan stres yang menempel sepanjang hari. Inilah alasan mereka tetap terlihat segar dan bugar di usia senja. Setelah mandi, mereka biasanya melakukan stretching ringan. Gerakan yang dilakukan sederhana, menunduk perlahan, merentangkan tangan, memutar bahu, dan melenturkan punggung. Gerakan tersebut membantu meningkatkan sirkulasi darah serta mencegah kekakuan sendi. Lansia yang rutin melakukan stretching malam dilaporkan memiliki kualitas tidur yang lebih baik dan lebih jarang mengalami nyeri otot saat bangun. Ritual berikutnya adalah kebiasaan merapikan kamar sebelum tidur. Mereka tidak suka tidur dalam keadaan ruangan berantakan. Bagi masyarakat Jepang, kerapihan adalah bagian dari kesehatan mental. Ruangan yang rapi membuat pikiran lebih tenang, sehingga tidur lebih cepat dan lebih dalam. Ini dapat ditiru lansia di Indonesia dengan merapikan kasur, menyusun barang kecil, atau menyapu ringan sebelum tidur. Selain itu, lansia Jepang sangat menjaga pencahayaan kamar. Mereka mematikan lampu terang dan menggantikan dengan lampu kuning redup atau lampu tidur kecil. Kamar yang gelap membantu tubuh memproduksi hormon melatonin yang sangat penting untuk tidur nyenyak. Lansia yang tidur dengan lampu terang biasanya lebih sering terbangun di malam hari, mudah lelah, dan sulit fokus keesokan harinya. Maka dari itu, mengatur cahaya kamar adalah kebiasaan kecil yang sangat berdampak. Kebiasaan lain yang tidak kalah penting adalah membatasi gadget sebelum tidur. Lansia Jepang jarang sekali menggunakan ponsel atau menonton TV 1 jam sebelum tidur. Mereka lebih memilih membaca buku ringan, menulis jurnal kecil, atau sekadar duduk sambil meminum teh herbal hangat. Kegiatan ini membantu menurunkan stres dan membuat pikiran lebih mudah masuk ke mode istirahat. Semakin sedikit rangsangan sebelum tidur, semakin cepat tubuh pulih. Ada juga kebiasaan unik yang sangat dihargai, yaitu mengucapkan rasa terima kasih sebelum tidur. Mereka menutup hari dengan pikiran positif, bersyukur atas hal baik yang terjadi hari itu, sekecil apapun. Ini terbukti membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kualitas tidur. Banyak lansia yang melakukannya sambil duduk di tepi kasur, memejamkan mata, dan menarik napas panjang. Terakhir, salah satu rahasia kebiasaan malam lansia Jepang adalah tidur lebih awal. Mereka tidak terbiasa begadang. Bagi mereka, tidur jam 9 sampai 10 malam adalah waktu ideal, karena tubuh manusia mulai memperbaiki sel sekitar jam tersebut. Tidur awal membantu menjaga fungsi otak, memelihara jantung, dan meningkatkan energi di pagi hari. Semua ritual ini menunjukkan bahwa tidur bukan sekadar memejamkan mata, tetapi sebuah proses pemulihan tubuh yang perlu dihormati. Jika lansia di Indonesia mengikuti kebiasaan ini, mandi hangat, stretching ringan, merapikan kamar, mengatur cahaya, mengurangi gadget, serta tidur lebih awal, maka peluang untuk tetap bugar di usia lanjut akan jauh lebih besar. Dari bab 1 hingga bab 7, terlihat jelas bahwa kebugaran lansia Jepang bukanlah hasil dari satu kebiasaan besar, tetapi rangkaian tindakan kecil yang dilakukan setiap hari. Mulai dari cara makan, cara bergerak, cara berpikir, hingga cara tidur, semuanya dilakukan dengan disiplin, tanpa terburu-buru, dan penuh kesadaran. Ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh lansia di Indonesia. Perubahan kecil yang dilakukan setiap hari mampu menciptakan kesehatan besar di masa tua. Tidak perlu meniru Jepang secara total. Cukup pilih beberapa kebiasaan yang mudah dilakukan, jalan pagi, sarapan sederhana, berinteraksi dengan tetangga, bernafas perlahan, minum teh hangat, tidur teratur, dan menjaga pikiran tetap tenang. Semua ritual ini menunjukkan bahwa tidur bukan sekedar memejamkan mata, tetapi sebuah proses pemulihan tubuh yang perlu dihormati. Semoga seluruh lansia diberikan kesehatan yang kuat, tubuh yang ringan, hati yang bahagia, serta umur panjang penuh berkah. Semoga Allah melindungi setiap langkah dan memberikan kelapangan rizki, pikiran, dan kesehatan. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton video Rumah Sehat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share,
Dan tinggalkan komentar supaya kami bisa terus memberikan informasi kesehatan setiap hari. Dan jangan lupa, masih banyak video lain yang bisa Bapak Ibu tonton untuk menjaga kesehatan di usia berapapun. Sampai jumpa di video berikutnya.